Ambo caliat perangai orang Piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk banyak orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman kini banyak. Memang itu keburukan orang Piaman kini. Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada orang Sukarame namanya, Simpang Sukarame. Yang bampok di lapo tuh yo ajo-ajo sambuah tuh. Alele induknya lebih jilbab, iya. Berjilbabnya bajoget bantu orang tripping. Celek ke petang di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang viral petang tua. Tiga iku tua. Dua batino seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, manyong-nyong yang bentua tu. Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tuh. Kecilnya orang Minang punya falsafah tak tanggung-tanggung. Adai pasandi jo syara pasandi jo kitabullah. Sara mengatur adai memakai. Falsafah tu ancak tak Pak? Elok tak? Koplah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah tu orang Minang kau yang paling alim di dunia. Kau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu Suarugo tu orang Minang sangguah isinya tu. Aju-aju lah tu ni. Buat lo pegang DP di surga tu kau. Kok yang berpegang teguh kepada adai tu? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin. Salam penghormatan saya tumpangkan kepada Bapak pembawa acara, untuk kepada nenek mama alim ulama cadiak pandai Basarato Bundo Kanduang, perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT maupun RW, dan teristimewa seluruh dunsana sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan. Terutama terus terang Pak, kini jantung ambo sedang kancang berdatak kini Pak. Ya. Sebab apa? Dek raso haru, dek raso bangga basobok dusana di rantau. Walaupun rantaunya masih agak dakek Pekanbaru Jo Pariaman, tapi kalau basobok dusana di rantau itu memang berbeda rasanya. Jadi raso kabaa ya. Raso ndak asing awak, raso dah hubungan darah itu memang nggak bisa dipungkiri. Hubungan darah awak sesama Bani Adam, sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia, dan yang teristimewa sesama orang awak Piaman. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Perkenankan Bapak sekalian, di awal majlis ini saya meminta sedikit waktu untuk ta'aruf. Mungkin Bapak sekalian sudah mengenal sedikit sekilas tentang saya. Saya mohon izin untuk berta'aruf kepada Bapak sekalian sebagaimana nama yang tertera di spanduk
Nama ambo Zulherwin Zakir. Zakir itu sebenarnya nama ayah ambo. Jadi Zulherwin nama ambo lahir di Medan tahun 72 di Kota Masum Jalan Utama. Tumbuh lahir sekitar 1 kilo lah dari Masjid Raya dan Istana Maimun Medan. Ibu dan ayah asli Pariaman. Kalau ibu suku Tanjung, kampungnya di Ampalu, Piaman, Mangguang, Pasir. Kalau ayah suku Mandeliang, tinggal di Tanjung Sapa, Kenagarian, Mangguang. Kalau istri Samu Juambo lahir gadang di Medan. Ibunya suku Koto di Simpang Ampek Tokoh, Kampung Dalam, Piaman. Ayahnya orang Sungai Limau, ya, suku Caniago. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2009 ambo hijrah sudah gampo. Yo dek wasilah gampo 2009 lah ambo diminta untuk tinggal di Kampuang. Permintaan dari pengurus ketika ambo khutbah hari raya di Pariaman tahun 2009. Setelah khutbah hari raya, maka ambo pulang ke Medan, 3 hari di Medan, gampo di Kampuang. Ambo ditelepon oleh pengurus untuk babaliak ke Kampuang, berdakwah di kampung khususnya Pariaman, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Allah nugerahkan anak ambo baru 6 dari bini patamu ambo. Ya, ampe laki-laki 2 padusi, 5 made in Medan, seorang made in Pariaman dan ajo sebananya ku anak ambo nan kini kipi ini kok. Bapak sekalian rahmati Allah, Baal kok viral khutbah ambo sebenarnya Bapak sekalian sejak awal ambo tinggal di Pariaman lah bantu aku ceramah ambo. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak Ibu mengulang-ulang ceramah ambo di YouTube. Ambo tak punya channel pribadi. Channel ambo kok yang hadir yang pemirsa kok, tim media kok. Nah, orang pula yang merekam, mengedit, men-share. Alhamdulillah semoga jadi amal ibadah, ya, amal jariah, ya, bagi kita semuanya. Dan banyak yang mengusulkan kepada ambo untuk punya channel sendiri, tapi kayaknya belum memungkinkan. Biarlah mewakili dari tim-tim media, ya, semoga mereka juga dapat berbagi pahala, ya, bersama kita berjuang di dunia sampai ke akhirat bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kalau ada yang menyebut khutbah ceramah ambo kareh, sabananya kece ambo talamle kaji kareh itu Pak Ibu sekalian. De ambo berdarah Medan, lahir gadang di Medan, darah Pariaman. Jadi kareh orang Medan, jo kareh orang Pariaman, basatu di badan ambo. Kan kece orang kan orang Minang kan kareh kan orang Piaman kareh. Kareh otanyo, kareh suaronyo, kareh utaknyo, kareh parangainya. Dulu di orang Pariaman banyak makan basi, basi pakak, basi turiak, basi mada. Dan sejak ambo tinggal di kampung, baru ambo tahu iko kironyo kondisi kampung ambo. Bakal kampung ambo tuh, kalau ambo menangan nama musajid, pertama ambo diundang di Ustadz Dedi, nama masjid Syekh Burhanuddin. Lambu takut, aku ajo-ajo sebenarnya banyak orang kampung ambo, ya. Dan alhamdulillah di Medan pun di jalan utama pun ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, Bapak sekalian, di jalan utama itu ada masjid Syekh Burhanuddin. Ya, sambuah apa-apa ajo-ajo itu sadonya situ. Ya. Nah, Bapak sekalian, ketika ambo di Medan, kete-kete ambo di Medan, ambo danga orang-orang Minang, khususnya Pariaman, orang yang siap, orang yang paham juagamu. Sebab ambo danga dulu kete-kete orang tua wak laloknya di surau. Ya, ndak ada laki-laki dulu lalok di rumah. Kalau balik 15 tahun kate umurnya ndak ada yang lalok di rumah. Ya, rata-rata lalok di surau, kok mengaji, kok basile. Ya. Itu cerita dulu. Ya. Nah, setelah ambo tiba di Pariaman 2009,
Sebelum ambo tinggal, awal ambo berangke jo anak-anak ambo, sebaliknya ambo sejak ketek lah cok ke Pariaman Pak Ibu sekalian. Sejak oto ABS le. Oto yang muncung yang kamu koto yang bagulang-gulang jendela itu Pak Ibu sekalian. Ya. Ketika ambo diundang balik dari sana ambo di Pariaman untuk khutbah Hari Raya 2009 sebelum kampung. Sebelum Raya ambo lah tiba di kampung bulan puasa, masih suasana bulan puasa, ambo bawa anak ambo sepasang nomor 1 dan nomor 3, dan nomor 1 dan nomor 2. Ketika kami berjalan ke Pasar Piaman sampai ke Pantai Gondoria stasiun kereta api siang hari, tiba-tiba anak ambo minta kamu abi beli teh botol, abi beli teh botol katanya. Kecil ambo nak ini kita puasa nak masa minum teh botol? Kecil anak ambo itu bapak tuh minum teh telur katanya. Jadi tak kaji ambo yang mencari bantu aku nampak kira dia anak ambo apa-apa ajo-ajo di Pariaman tuh ndak ada rasa malu tengah hari minum teh talua bulan puasa. Kalau anak ambo bertanya di Medan, misal mau cawe itu orang Batak Kristen nak, ya, itu si penjahitan itu. Tapi kalau di kampung anak ambo bertanya, kalau mau sabi orang Batak, di Lampang orang mau ambo kok kurang aja wang, ambo sidi rumah je, ambo gede kalau ambo sidi loh Pak Ibu sekalian. Ndak berani ambo sebagai Sultan Bagindo sebab kau bilang mau sultan di Bagindo, ambo CD jadi po untuk kajian diri ambo sebenarnya itu. Dan setelah ambo tinggal di kampung Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu mencaliak beberapa ceramah ambo di tahun 2000 sebelum 2009 tentunya. Ambo pulang kampung de ado sanak barale di kampung. Pulang jo ayah, pulang jo kakak sanak bapak, ya. Kemudian ketika masuk waktu subuh di kampung lain tadanya orang mengaji, tapi di kampung awak tidak ada orang mengaji dong. Payahlah kami keluar ke surau, yang buka pintu malah kami dari rantau. Ayah ambo tu kakak ambo tu, kami yang buka surau. Ya. Ketika kami buka surau, kami juga lampu. Lapiak berserak-serak, lapiak dulu kan lapiak plastik, nggak lapiak bentuk kini bang. Kemudian lantai tabah abu, caliak keteh banyak sarang laba-laba, caliak di ujung surau berserak karateh bete, karateh bete berserak di surau pak. Kalau bentukku surau berserak-serak lapiaknya, tabah di abu lantainya banyak sarang laba-laba, maknanya surau itu apa bentuknya pak? Surau pinggah. Padahal di kampung itu dake di rumah orang-orang. Ya. Tasirnya bukeceknya orang Minang, orang Baradai, orang Siak. Bawa suruh langang gini. Bagus sekali. Ya. Jadi yang buat tasirok adalah aku minta kalau ya Allah. Ambo 10 tahun sekolah di pesantren Pak Ibu sekalian, 3 tahun di Spiro, Tapanuli Selatan, 7 tahun di Solo, Jawa Tengah. Dari 86 mau masuk pesantren sampai 95 hingga aku ditugaskan dakwah ke masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh Kuala Simpang, sampai ke Malaysia Pak Ibu sekalian. Kiranya kampung awak tu bantuannya. Aku meminta ya Allah ketika kau cari surau ya Allah, meminta kepada Allah ya Allah, kalau kau perkenankan ya Allah, aku ingin tinggal di kampung, dakwah di kampung. Malu aku dakwah di kampung orang. Kampung orang awak dakwahi. Tapi kampung awak kau bantuannya. Akhirnya 2009 dengan takdir Allah, ambo kali undang untuk khutbah Hari Raya di Pariaman. Ambo sampaikanlah firman Allah apa yang dibaca Ustaz Dedi tadi, surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah. Jangan sampai kampung awak Minangkabau khususnya Pariaman kena musibah seperti tahun 2004. Apa itu Pak Ibu? Tsunami
Tsunami di Aceh, agala nagari Aceh, Serambi Makkah, gak tanggung-tanggung. Makkahnya di Arab, Serambinya di Aceh. Bako basawi Serambi Makkah Aceh itu. Apakah orang Aceh itu soleh-soleh seperti orang di Makkah? Ya, mudah-mudahan iyo. Tapi bako Allah agih cobaan dengan tsunami, gampo bumi, tsunami, hancur nagari-nagari Tapilawi itu. Rumah orang kaya hancur, rumah orang bangsa hancur, restoran hancur, lapau hancur. Anan tagak, ibu sekalian. Anan tagak, masjid tagak ketika musibah tsunami itu, ibu sekalian. Pertanyaannya, apa hikmah di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Nggak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau rumah Allah masih ada yang menghidupkannya, masyarakat muslimin, ramai jamaahnya, maka niscaya rumah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau sekalipun surau itu, masjid itu langang ditinggalan oleh orang kampung, Allah dia tunjuk wang bangga bana rumah wang nang kayu tu, bantu istana tu, hingga male wang ke surau dan hancuran rumah wang kecil Allah. Barabana lancak rumah hang tu. Barakayo bana rumah waktu bantu istana. Enggak berarti kalau kalian abaikan rumah Allah. Allah tunjukkan tsunami 2004 ini. Nagari yang kanepak di Mapu, di Tapilawi, Piaman di matanya. Dari Tiku sampai ke Tapiang, Tapilawi enggak. Ambo sampaikan khutbah Hari Raya 2009 firman Allah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Kalimatnya apa? Penduduk negeri. Jadi Allah meminta penduduk negeri. Allah tidak meminta hanya imam saja, hanya garing saja, hanya ustadz saja, hanya orang Syiah saja. Allah minta penduduk negeri. Penduduk negeri itu baik laki-laki mau perempuan, besar ke kecil, tua muda, orang alim, orang awam, orang kaya, orang bangsa, orang bapangkai, rakyat jelata. Penduduk negeri Allah menghendaki seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa. Namun akhirnya Allah dalam ayat berikutnya, walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Mendustakan ayat-ayatku. Nih, kita sabui Al-Quran kau sebagai pedoman hidup, petunjuk hidup. Betul Pak Ibu sekalian? Yakin? Ada yang ragu tak dengan isi Quran kau? Ada yang ragu? Ada yang perlu diperbaiki dan perlu diganti? Tapi jangan lupa, Quran ini berbahasa Arab. Quranku berbahasa Arab. Lewat tahu artinya. Boleh Pak? Tahu tak artinya? Indah tak? Bakal jadi petunjuk kalau anda tahu artinya. Maka selain awak membaca Al-Quran, wajib awak membaca terjemahannya. Sepakat Ibu sekalian? Nah, Allah tegaskan, namun penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Pak Ibu sekalian, awak tinggal di negeri Indonesia, di mana dikenal dunia penduduk Indonesia ini mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, betul?
Umat Islam di Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Indonesia. Dan kita tinggal di pulau Sumatera. Leluhur kita orang Minang tinggal di provinsi Sumatera Barat. Awak orang Piaman tinggal di kabupaten kota Pariaman. Maknanya apa? Kalau kita ambil ayat tadi kepada orang Pariaman, kalaulah orang Pariaman, orang Minangkabau, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Hujan turun membawa rahmat. Bumi luas membentangkan semua tumbuh-tumbuhan dan kebutuhan manusia. Tapi kata Allah, tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Bapak sekalian, Ambo sampaikan ayatku di waktu khutbah Idul Fitri 2009. Ambo sabui setelah mau tinggal di kampung, Ambo nampak di Matuambo, Ko surau. Jalan ke surau ku ditampuh lapau dulu. Sebelum ke surau, awak melewati lapau. Baku mandang azan di surau, di lapau ko, laki orang, sumando orang, mama orang, alim ulama, cadia pandai, baku mandang azan bampo di lapau orang Cilako ko. Di mau saya tahu alim ulama, mohon maaf Pak. Sana ambo orang Medan meninggal orang gaeknya. Kan biasa kan yang memandikan orang-orang Sia, enggak? Labai-labai enggak? Di mana mencari labai itu? Di mana mencari labai itu? Di lapau Bampo, labai Cilako. Itulah memandikan mayit itu najis tangannya itu. Hari-hari tangan memacik batu ampok, batu domino, entah bilo Quran ke dibacinya, itu kan memandian mai sana awak. Najis. Kok berang apa-apa, berang seorang adalah, kok fakta yang mau sampaikan. Sudah tuh minta banyak, lo minta bame-hame, minta memerimai, kurang aja. Seakan-akan bersyukurnya kok banyak orang mati di kampung, banyak amehnya. Labai Cilako. Jadi proyek bagi orang mati di kampung. Minta sumpah labai itu. Kau lebih yang bampo Pak, yang tak bampo jangan berang lo. Kan tak sadonya bantu aku enggak. Yang berang kau yang pampoknya kau. Kecenya orang Sia. Hari-hari batu domino di pungkangnya. Kau video kau direkam kau orang kampung kamu pun mencari. Kau berangnya orang kampung kau berang je lah. Ambo dulu hampir usia di kampung, usia itu sejauh itu. Awak kan usianya. Tiba-tiba berjangkut yang kecil orang lapor, lah tiba orang berjangkut je. Kemana sering kampung awak kau cek? Aku dek buta sejarah kau. Le tahu orang kampung tu. Tuanku Imam Bonjol berjangkut nak. Pangeran Diponegoro berjangkut nak. Tengku Umar berjangkut nak. Syekh Abdul Qadir Jailani bajangguin nak. Syekh Burhanuddin ada gambarnya Pak? Ada gambar Syekh Burhanuddin, pernah nampak? Tuangku Saliyah bajangguin nak. Walau seketek, kadang kan orang pun memang ada bawaannya janggunya seketek Pak. Tapi mau cari dake buat foto Tuangku Saliyah tu, lain bajangguin mah. Ya. Aneh orang Islam mencari orang bajangguin takui.
Kalau mencari padusi bejanggu itu tak kajui awak. Kau mencari ustad bejanggu tak cameh. Kalau ustazah na bejanggu itu tak kajui mencariannya. Ibu sekalian, baca dalam kitab hadis. Ketika Rasulullah berwudu itu Rasulullah sambil beliau menyeli-nyelikan janggutnya, menyela-nyela tagar, membersihkan janggutnya. Ketika Rasulullah berdoa, menetes air mata sambil ke janggutnya. Nah itu berjanggut, jadi kurang aja. Kalau ada orang awak banci orang berjanggut, kurang aja. Tapi kalau Siti Khadijah, ya udah berjanggut. Siti Aisyah, ya udah berjanggut. Aku cek kok pak, baru macam aku berjanggut ke orang kampung ambunan sasek. Ketika itu aku berjalan ke surau, ndak manga-manga, ndak aku tanya tanya aku sapo-sapo cek, ha. Soalim banas janggut ke surau soalim, ini suka pia. Orang ke surau soalim, nyo bampok sok kapia. Pak, ambo ketek-ketek dulu. Hobi aku yang nonton di bioskop dulu. Ketek-ketek dulu. Dan ambo acok lo nonton film India, acok film Cina, acok. Ambo cari di film Cina tuh, memang budaya orang Cina tuh dari yang ketek sampai yang gaek-gaek, bauban dan duang-duang yo bampok karajonyo pak. Turang Cina. Karajonyo bampok di Batu Domino. Kapatang tatangkok di Padang. Dan cari berita. Tatangkok di Padang anduang-anduang main remi. Astagfirullahalazim. Emansipasi wanita. Lakinya bampok di lapau, bininya main remi. Waktu tatangkok tuh ndak pakai jilbab, ndak pakai kerudung, nampak ubanlah mati. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ketika main remi itu ndak pakai jilbab, bahkan ada yang pakai baju you can see. Dibawa ke kantor polisi, kironya baju jilbab, kironya kadang-kadang jilbabnya andong-andong sase gilo kironya. Bapak Ibu sekalian, maka meminta tinggal di kampung Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, itu yang pertama tuh. Ambo caliat perangai orang piaman. Ada yang Ustaz yang komentar di YouTube tuh, jangan buruk-buruk bandar orang Pariaman. Memang itu buruk orang Pariaman kini banyak. Memang itu keburukan orang piaman kini. Mohon maaf Pak, di Medan Sukarame, ada nama Sukarame namanya. Simpang Sukarame. Yang bampok di lapo tuh yo aju-aju sambuah tuh. Sampai yang di Malaysia, Kampung Baru, Kuala Lumpur, di Coket Malaysia. Sampai di Malaysia, orang Aceh baik kamu saji sholat Jumat, orang Jawa baik ke sholat Jumat, orang Mandailing baik sholat Jumat. Ajo-ajo bampok di lapau, indah sholat Jumat, ajo cilako. Penyakit orang kampung ini Pak, di mana kumpul orang piaman bampoknya. Bahkan mohon maaf entah yun entah indah, di mana kumpul barale orang PKDP bampok. Udah bampok orang PKDP bangga. Bapak namanya itu Bakin. Ya. Dan caliak Ibu sekalian, mohon maaf. Ketika baralik sana awak di kampung, ambo sabui kau Ibu sekalian, ambo yulahi kadang di Medan. Di Medan tu jumlah orang Islam dengan orang Kristen, orang kafir tu 50 hampir sama banyak. Di Medan tu banyak basirak diskotik. Orang Batak Kristen, orang Cino kafir tu ke diskotik. Tapi diskotik tu dalam ruangan, tak tulis di luar diskotik. Inul Daranista. Ya. Kok manga-manga orang diskotik nggak tahu, aku nggak nampak waktu.
Tapi di kampung Wak Piaman lah basera diskotik di Malima ini dari Sungai Karinggiang, Gasan, Kampung Dalam, Katapiang, Tengah Kota Piaman. Basera diskotik Pak Ibu di mana tuh? Bila tuh? Waktu Barale. Pentasnya Pak, lampunya Pak, bentuk kalau taruh lampu pesta pentasnya. Kelap kelip, bakalam kalam. Hah? Penyanyi Pak, pakai kerudung, jilbab jilbab putih, itu lagunya. Janganlah mau disanjung-sanjung, itu lagunya. Lah baju setengah telanjang, menyonggeng-nyonggeng, pentas tinggi sekapal waju-waju, baju jongkok situnya tak berserawat tak indah. Betul tak? Kok lagunya lagu Minang dah baju, kok lagunya apa? Hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, hamil 3 bulan, dah ada malunya dah. Makin malam makin gila rasanya. Bara-bara bere. Nggak selesai menghitung bara-bara aja ngeceknya nih. Itu makanya orang Piaman, orang ngajo-ngajo kok betong sampai ampe jo, ampe jo itu nggak pernah 5 6 7 ampe jo, ampe kau ampe wang. Mohon maaf Pak, yang mau cerita kok fitnah toh Pak. Sampai malaki subuh orang borgen, ya Allah Rabbi. Sampai malaki subuh tengah malam. Seakan-akan yang tidak merasa orang lain punya talingu. Masya Allah. Yang mirisnya lagi Pak, lampunya batuk lampu diskotik. Makin malam penyanyi pakaiannya na'udzubillah. Kadang tuh ya Allah, naik lo diundang baca-baca ketek naik ke pentas, baca-baca ketek ke pentas, ketek anakku dibuat ke pentas. Alele induaknya lebih jilbab, iya. Berjilbabnya, bajoget bantu orang tripping. Celek ke petang tuh di Bukit Tinggi itu yang di sekolah di Jam Gadang petang apa? Yang bajoget di Jam Gadang viral petang tua, 3 iku ada. 2 batino, seorang jantan. Lain berjilbab, baju sampi, Sarawak ketat, menyong-nyong-yang bentuk itu. Coba bayangkan. Ini orang Minang juga tuh. Kecilnya orang Minang punya falsafah, tidak tanggung-tanggung. Adai basandi jo syara. Syara basandi jo kitabullah. Sara mengatur adai memakai. Falsafah tu ancak enggak Pak? Elok enggak? Koklah orang Minang yang berpegang teguh kepada falsafah tu orang Minang ko yang paling alim di dunia. Kau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu suarugo tu orang Minang sambua isinya tu. Aju-aju lah dunia. Gue lo pegang DP di surga tu kok. Kok yang berpegang teguh kepada adai tu? Yang gue pahami dari falsafah tadi itu adai basandi sara. Maknanya apa? Umpamu surah wawaku musaji awago. Adai umpamu atau nggak akan ado atau nggak akan bisa tak pasang atau kalau nggak ado tiang. Dua tiang dulu ujung ke ujung. Bapasang jo take up-nya dindingnya baru dibuat atau. Kalau ada tiang nggak akan bisa tagak ada atau tuh. Baitulah adai awak maknanya po. Adai basandi jo syara. Adai Minangkabau akan pakai, akan kue, akan salamai kalau adai itu sesuai jo syara. Apa syarat tuh Pak? Agar agama syariat is syariat hukum
hukum Islam. Jadi ada yang Minangkabau apapunnya, dari sajaknya lahir barale sampai mati adatnya cara Islam. Syarat basali jo kitabullah. Sebelum kita buat tiang kor, ayah buat dulu pondasi. Jadi di antara tiga tadi Pak, atau tiang pondasi, mana lebih utama dulu? Jadi maknanya orang Minang kor, sabalun cerita adat, sabalun cerita syarat, pelajari Al-Quran dulu. Siko sumbernya sadari kor. Kalau orang yang paham jo Al-Quran, pastinya paham jo syarat. Orang paham jo syarat, pastinya paham jo adat. Tapi alun tentu orang paham jo adat, alun tentu paham jo syarat. Alun tentu paham jo kitabullah Al-Quran. Beko kita cari survei nyobaan. Contoh, ibu sekalian, le sepakat awak solat hukumnya wajib 5 waktu. Sepakat ibu? Boleh nggak dikurang-kurang lain? Yakin? Kalau orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Ini nggak bisa bawa 2 ba'ah ke sholat. Tayamum, juabu, kok di tanah ke, kok di diang ke, ya, kok orang di pesawat, di kursi pesawat ke, udah ke Makkah, ya, ke umrah, ya. Lah batayamum juga kiranya ke sholat kagak, tak kalau rasul katumbang ba'ah ke sholat lain. Dua betul rasul kamuntah ba'ah ke sholat lain. Bagole. Allah bagole lah tak berjua sakit berminggu-minggu. Wajib sholat tak? Sakitnya berminggu-minggu wajib sholat juga. Tapi nggak bisa pakai tangan ba'ah sholat. Juga isyarat mata. Walau itu cuma matonya bisa berkedip, tetap wajib sholat. Yakin? Gimana tuh? Nyampang kok ibu dibayi orang 10 juta, namun nak meninggal sholat. 10 juta dikagih piting, namun nak meninggal sholat. 10 juta 50 juta. Yakin kok? 50 juta bu? Dia aja 50 juta namun nak meninggal sholat. Diancam. Kau kok sholat dan bunuh kau. Bah kira-kira. Mati syahid. Walau kan dibunuh tetap wajib sholat. Masya Allah. Takbir. Waktu baralek ba'ah. Bangko galak. Waktu baralek ba'ah. Tolong jujur, jangan jadi orang munafik. Orang munafik karak-karak narako. Waktu baralik le sholat nak. Nak daro sholat lain. Baka sholat gencu Kau make apa? Kau calak kau suntiang lahado asli dia Allah alis mato bacuku lo tu ubili haram hukumnya padusi mancuku bulu mato alis mato ko haram hukumnya lanca-anca dia Allah bacuku aku kena cukup bencong lah tu bencong cukunya waktu barale baneka pasuntiang tu membayi nak bara bayinya 1 paket bara kira-kira perkiraan bara kini 15 juta. Tadi kecil ibu dibayi 15 juta nak muat tinggal sekolah. Ikut membayi lo mendingan sekolah. Dah kurang ajar tu. Lagak 50 juta nak mau dia solat. Membayar 5 juta tinggal solat membayar 5 juta. 5 juta untuk kena
neraka, ndak andil tu. Mengaku orang baradai, mengaku orang baradai, ndak keluntuang. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf Pak, kini orang meninggal sholat di kampung awak ndak ada rasa badoso gitu. Galak-galak aja. Keceknya orang Minang, Islam 7 keturunan. Atau aku nyoba kece orang bako kasabana ke Ustaz Erwin ko. Kalau mengaji di muka orang baru masuk Islam Pak, baru masuk Islam, yuk baru nak luna orang baru masuk Islam. Nah, aku lah keturunan 7 keturunan Islam tak mengerti juga lagi. Sia orang Minang, orang Piaman yang tak tahu soal hukumnya wajib. Ada yang tak tahu. Ikulah jadi ayah orang lah, jadi laki orang, indah sembayang. Le orang tu. Kita dengar loh. Kita dengar. Kita minta kepada anak awak untuk membaca terjemahan Surah Al-A'raf ayat 179. Mohon maaf, ambo ulang-ulang ayat ko. Lima mengaji, ambo ulang-ulang ayat ko. Kalau orang Minang, orang Piaman indak paduli ju Al-Quran, lamun ndak buka Al-Quran, atau rajin baca Quran tiap hari Kamis baca Yasinan, tapi tidak tahu isinya, tidak mengamalkan isinya, ya, apa akibatnya? Ya, kalau orang Piaman lah lama tidak menengah kaji, lah lama tidak menengah wirid, apa akibatnya? Kita dengar apa? Sebut. Ini yang bagus. Baca yang apa dulu? Yang 175 dulu, 175. 175 baca dulu. Terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Bisa dicerna enggak terjemahannya Pak Ibu sekalian? Bisa? Kita ulang balik ya, perlahan. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Pertama ayat itu berbunyi bacakanlah. Itu kalimat apa namanya? Kalimat perintah. Dari siapa perintahnya? Kalau perintah Allah hukumnya wajib. Bacakanlah hai Muhammad. Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pertanyaan, Nabi Muhammad masih ada? Lah meninggal. Berarti Quran itu untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kata Muhammad tadi diganti kasih ya kepada awak sadanya, terutama para laki-laki. Bacakanlah hai Muhammad. Bacakanlah hai Erwin kepada Wambo. Bacakanlah hai Erwin. Bacakanlah sadonyo, kita orang Minang gua. Ini bacaan cerita tentang orang yang dulu-dulu dia giah Allah ilmu tentang Al-Quran. Dulu ketek-ketek mengaji di surau. Dulu ketek-ketek dia giah diajar dek guru awak, tuangku awak, buya awak tentang soal itu hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Judi itu haram, zina itu haram, menutup aurat wajib. Waktu ketek dulu awak takwik jo narako, takwik jo doso. Ya nak? Taruh ya Pak kecil Allah. Lanjut. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Nah, setelah dulunya belajar Quran, bertambah umur, bertambah sekolah tinggi, bertambah kepandaian, bertambah karajo, bertambah kesibukan, bertambah bini, bertambah anak, bertambah bini, bukan anak, bertambah bini, bertambah. Lalu mereka melepaskan ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dek perasayan marantau ke Pekanbaru, pai Manggaleh pagi-pagi ke pasar, pulang malam, ndak telaki menengah ceramah, ndak telaki mengaji.
Dak telaki baca Quran, dek panek, dek perasain hidui. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hujan paneh ditampuh. Urang lalu awak karajo. Pak Ibu sekalian, banting tulang peras keringat. Gunung didaki, lautan diseberangi. Surau terlewati. Untuk cari pitih, Pak. Jauh-jauh awak dari kampung marantau ke Pekanbaru cari pitih. Tetapi indak menyediakan waktu untuk berilmu agama. Orang piangan, kita ada pengajian. Oh sorry, ambo tak sempat. Ada rape, ada bisnis, ada kerajo, ambo panik. Sabulan sekali mengaji ndak tibo jolai. Pitih panganannya, karajo panganannya. Kayo nak jual bangsa, yo nak tolong tuang. Utang balik lea. Oh rumah tabali, oto tabali, kredit. Riba. Pulang kampung nak tanggung bagaya. Oh, Pekanbaru kau, pulang Jogja. Utang riba. Ancak jo sepeda, pulang kampung cash daripada riba. Dialah pulang Joto SKR, Joto AMS, daripada Jo Pajero kredit riba, haram hukumnya. Dulu mengaji, dulu mengarati jo agama, dulu minang kosia, tapi dek para saya ni duit merantau kama-kama, dak telaki mengaji, dak telaki ke surau. Kecil Allah. Lantas Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia terbudak. Kalaulah lama awak ndak mengaji, Pak Ibu sekalian, kalaulah lama ndak ada wirid awak, kok PKDP lah namanya, kok IKM lah namanya, kok orang persatuan orang kampung dalam Lingkos lah namanya, TikTok lah namanya. Kalau awak berkumpul-kumpul sekedar awak bangga-bangga orang sekampung tu ndak guna bantu tukang ngaji awak. Kalau cuma waktu kangen-kangenan sajanya, ndak ada wak mengajak nasihat watawasobil haki watawasobil sabri. Ya, kuntum khairum ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ndak guna wak punya persatuan. Ndak guna Pak Ibu sekalian. Pengajian yang paling utama untuk apa? Untuk menjaga akidah Islam orang Minangkabau, orang Piaman. Pengajian yang menguatkan akidah tadi tu.